Hai, selamat datang di alur cerita dari film Seven Day. Film ini mengikuti seorang dokter yang hidupnya dipenuhi amarah dan penyesalan. Ia berusaha membalas dendam dengan menculik pelaku kejahatan yang telah menghabisi putri sematawayangnya yang masih kecil. Film membawa kita mengenal sebuah keluarga bahagia dari seorang dokter yang bernama Bruno Hamel. Ia hidup bersama istrinya Sylvie dan seorang anak perempuan mereka yang bernama Jasmine Hamel. Hari itu Jasmine pergi ke sekolah lebih cepat karena sebelumnya Jasmine akan mengantarkan undangan ulang tahunnya yang jatuh pada 2 minggu lagi. Jasmine pergi seorang diri karena siang itu Bruno kelelahan selepas bekerja. Begitu juga dengan Sylvie, ia tak bisa mengantar Jasmine karena ia akan pergi bekerja. Selepas kepergian Jasmine dan Sylvie, Bruno pun tertidur hingga sore hari. Saat terbangun, seorang anak datang mengantarkan buku PR milik Jasmine karena menurutnya Jasmine tidak berada di kelas sore ini. Bruno bingung karena Jasmine pun tidak berada di rumah. Hingga malam menjelang, Jasmine tak kunjung pulang ke rumah. Mereka yang panik kemudian meminta bantuan polisi untuk mencari Jasmine. Sembari menunggu kabar, Bruno meyakinkan Sylvie kalau Jasmine akan segera ditemukan. Mereka pun mulai mengikuti jejak Jasmine pergi ke sekolah. Di sebuah tempat sepi, di balik rerumputan petugas menemukan Jasmine. Tapi anak itu telah tewas, kondisinya amatlah menyedihkan. Bercak darah masih menempel di kakinya. Jasmine mengalami tindak pelecehan sebelum ia dihabisi. Tak ada lagi canda dan tawa. Kesedihan telah mengubah hari-hari Bruno dan Sylvie. 4 hari setelahnya, detektif Herb mengabarkan jika mereka telah mendapatkan identitas pelaku dan akan segera melakukan penangkapan. Pelaku bernama Anthony. Ia adalah seorang buruh yang berusia 31 tahun. Sebelumnya Anthony pun pernah terjerat kasus yang sama, tapi ia dibebaskan karena tak cukupnya bukti untuk menahannya. Wajahnya tak sedikit pun menunjukkan rasa takut ataupun penyesalan atas perbuatan keji yang telah ia lakukan. Tatapannya dingin dan senyum yang masih terpancar dari wajahnya seakan sebuah penghinaan bagi keluarga korban. Beberapa saat berdiri membisu di lokasi kejadian, Bruno merasakan amarah juga penyesalan karena tak mengantarkan Jasmine pergi ke sekolah di hari kejadian. Kemudian Bruno kembali dan berpamitan untuk pergi bekerja demi mengatasi kesedihannya. Tapi Bruno tidaklah pergi ke rumah sakit. Ia membeli kabin di tengah hutan, menyusun barang dan perlengkapan. Bruno merencanakan pembalasan setimpal untuk pelaku selama 7 hari. Hingga di hari ulang tahun Jasmine yang jatuh pada 7 hari ke depan, Bruno akan menghabisinya. Bruno menghabiskan banyak uang untuk membayar penjahat kelas kakap demi membantunya menculik Anthony dari tangan petugas. Di hari pertama aksinya pun dimulai. Seorang suruhannya telah memberi obat pada minuman petugas yang akan memindahkan Anthony, sehingga petugas pingsan dan mobil berhenti di pinggir jalan. Saat itu Bruno turun berpura membantu dengan menunjukkan identitas dokternya. Setelah menurunkan petugas, Bruno membawa mobil beserta Anthony di dalamnya. Bruno menyekap Anthony, membawanya ke kabin lalu mengikatnya dengan rantai di atas ranjang pesakitan. Dengan sengaja Bruno meninggalkan identitasnya di mobil agar petugas mengetahuinya. Kemudian petugas mendatangi Sylvie, tapi tentu saja Sylvie tak mengetahui di mana Bruno bahkan niat yang sedang direncanakannya. Saat sadar, Anthony terkejut mendapati dirinya telah dalam keadaan terikat. Tanpa sepatah kata pun keluar, Bruno hanya diam memaku memandangi Anthony. Seketika Anthony menjadi ketakutan. Sembari memohon, Anthony mengatakan jika ia bukanlah pelakunya. Dengan tenang Bruno mengambil palu besar lalu mengayunkannya ke tulang lutut mematahkan kaki Anthony.
Anthony meringis kesakitan, tapi Bruno tetap diam menatapnya. Lalu Bruno memaksa Anthony berdiri dengan mengikatkan tali di lehernya. Tak ada pilihan, Anthony harus berdiri dengan satu kaki jika tak ingin tali itu menjerat lehernya. Di hari kedua, Bruno buang air kecil di wajah Anthony untuk membangunkannya, lalu memberikan sepiring daging rusa mentah untuk Anthony. Bruno menghubungi Sylvie, mengabarkan jika ia telah menghancurkan dengkul Anthony. Panggilan itu juga terhubung ke handphone Herve. Sylvie meminta Bruno agar segera pulang dan menyudahi semua rencananya. Begitupun Herve, ia menyarankan agar Bruno segera menyerahkan diri. Karena Herve pernah berada di posisi yang sama dengan Bruno saat 6 bulan yang lalu, istrinya tewas karena terkena tembakan dari seorang perampok. Sempat berpikir untuk melakukan pembalasan, tapi pada akhirnya Herve menyerahkan pelaku pada hukum yang berlaku. Bruno akan menyerahkan diri pada hari Jumat setelah ia menghabisi Anthony, hari di mana Jasmine berulang tahun. Di hari ketiga Bruno kembali merantai Anthony. Anthony yang ketakutan mengakui segala perbuatannya. Ia memohon belas kasih dari seorang ayah yang anak kecilnya telah sedemikian kejam ia habisi. Tak ada ampun, berulang kali Bruno mengayunkan rantai besi hingga Anthony pun tak sadarkan diri. Di hari keempat Bruno memberikan cairan infus untuk memastikan Anthony tetap hidup hingga hari Jumat. Malamnya, Bruno menyuntikkan obat untuk melumpuhkan sistem motorik tanpa menghilangkan kesadaran Anthony. Bruno melakukan operasi tanpa bius agar Anthony merasakan setiap senti sayatan di tubuhnya. Bruno mengeluarkan sesuatu dari dalam perut Anthony lalu menghidangkannya sebagai makanan untuknya. Saat itu Anthony mengakui jika sebelumnya ia telah 3 kali melakukan hal serupa kepada 3 anak yang bernama Marion, Laurie, dan Charlotte Mason. Anthony menceritakan saat bagaimana ia melakukannya. Jasmine terus menangis berulang kali memanggil Bruno. Tapi cerita itu hanya menggores luka menjadi semakin dalam. Di hari kelima Bruno sengaja menelpon Herve agar mereka mengetahui titik lokasinya. Bruno menggunakan lokasi palsu. Di sana ia meninggalkan sebuah laptop dan handphone dengan rekaman nama-nama korban Anthony sebelumnya. Lalu menuju ke supermarket. Di sana, seorang kasir mengenali Bruno dan kasir itu menyatakan dukungannya atas pembalasan yang dilakukan oleh Bruno. Kembali ke kabin, Bruno datang dengan pisau kecil memotong alat vital Anthony demi memuaskan hati juga agar tidak ada lagi korban di kemudian hari. Di hari ke-6 berita mengabarkan 2 orang tua korban mendukung perbuatan Bruno. Sedangkan Diane Mason, ibu dari Charlotte, menganggap jika tindakan Bruno adalah sia-sia. Pilihan terbaik baginya adalah ikhlas dan terus melanjutkan hidup. Komentar itu sangat mengecewakan Bruno, sehingga malamnya Bruno mendatangi Diane, menyekap dan membawanya ke kabin. Dengan paksa Bruno membawa Diane melihat pelaku yang telah menghabisi anak perempuannya. Bruno memberikan sebuah palu agar Diane dapat menuntaskan amarahnya lalu mengurungnya di dalam ruangan itu. Tapi Diane tetap pada pendiriannya, ia menolak melakukannya. Beberapa saat kemudian Bruno kembali dan Diane menasehati Bruno agar melupakan Anthony dari kehidupannya. Butuh waktu untuk melakukannya, tapi pilihan itu akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Tiba-tiba Bruno melayangkan pukulan yang menjatuhkan Diane lalu melepaskannya di sebuah tempat sepi. Bruno sengaja meninggalkan mobilnya di pinggir jalan agar petugas dapat menemukannya karena esok hari Bruno akan menyelesaikan misinya. Tapi nasihat Diane masih terngiang di kepalanya. Bruno mulai ragu akan keputusannya. Sedangkan Diane yang telah tersadar dibantu oleh seorang pengendara yang lalu membawanya ke kantor polisi. Hari ini adalah hari ke-7. Petugas yang telah mendapatkan gambaran lokasi dari Diane mulai melacak keberadaan Bruno dan mendapati mobil yang ditinggalkan Bruno di pinggir jalan.
Bruno terbangun dari tidurnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Jasmine. Hari di mana seharusnya Jasmine berada di rumah. Hari seharusnya ia menjadi ratu bahagia dalam pesta bersama teman-teman, merayakan ulang tahun yang selalu diinginkannya. Dalam kesedihannya, Bruno berhalusinasi melihat Jasmine berada di hadapan dengan tangan terikat dan darah yang masih melekat di tubuhnya. Bruno melepaskan ikatan di tangan Jasmine, membersihkan darah di tubuhnya dengan penuh kasih sayang. Bruno menangis. Ia menyadari jika ini hanyalah halusinasi. Ia mengingat setiap momen terakhir pertemuannya dengan Jasmine. Bruno mendatangi Anthony lalu melepaskan ikatan di tangannya. Bruno mengubah rencananya. Ia telah merasa cukup, kemudian menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebuah kata terucap. Bruno tidaklah membenarkan sebuah pembalasan, tapi ia tak pernah menyesali apa yang telah dilakukannya. Kisah berakhir, tapi Anthony akan terus menderita sepanjang sisa hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.